Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore teman-teman masyarakat semua. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini berhubung Mas Bima ada kegiatan di luar, jadi tidak bisa ikut dan saya menggantikan. Ya, perkenalan dulu, nama saya itu Faisal Jugnadi. Saya selaku editor dan juga kameramen ya untuk mengganti Mas Bima. Ya, Sesi kali ini diskusi chat ya, iya. Mas Faisal. Karena ya dilihat dari musimnya sekarang musim penghujan jadi nggak bisa Iya, nggak bisa ekspor kemana-mana. ekspor kemana-mana. Jadinya kita mungkin nanti kedepannya kita akan banyak history check lagi. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang ya mereview sedikit lah tentang yang kemarin yang di Bandeng Pendem. Soalnya dari kemarin itu kurang penjelasan secara mendetail loh dari dua sisi. Misalkan dari yang Mas Lima itu kurang misalkan menjelaskan tentang di sana itu pendapatnya apa aja dan juga sebaliknya dari yang sisi saya sama Ilham untuk menjelaskan ke yang Mas Lima belum selengkapnya. Nah mungkin kita akan mereview sedikit ya untuk yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita penelusuran di Bandeng Cilacap ya mas. Iya, benteng peninggalan Belanda ya. Mungkin masnya ikut tahu. Aja pasang ini, Gimana juga pasang ini aja. Takut sebut pasang ini. Nah, Mungkin ini tempat pertama ya Mas Faisal. ya tempat Tempat barang. pertama dari yang saya ekspor waktu itu. Iya. Struktur bangunannya itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya itu sekitar tahun 1861. 1861. Berarti itu jauh sebelum kemerdekaan berarti ya? Iya. Itu jauh banget ya? Jauh sebelum kemerdekaan Ya. itu bertahap sampai tahun 79. Iya. Udah struktur- 1879. Iya. Oh, ya. Nah, di ruangan para ini yang pertama kita telusuri. 14 kan mas, 14 ruangan. Jadi ada total 14 ruangan gitu. Eh, Dengan desain dan ya desainnya sama gitu setiap ruangan. sama. Di bangunan Belanda itu unik ya. Dia itu kayak bentuknya kebanyakan itu kubah gitu ya. Kubah. Kalau untuk bangunan Belanda sendiri gitu ya. Kebanyakan Kubah seperti dan itu. ada kayak jendelanya itu khas gitu. Kayak sekarang kan jendelanya kotak. Kalau yang untuk dulu itu kayak bener gitu lingkaran gitu ya. Mungkin ya. Ruangan perak ini pun unik sih sebenarnya. Apa itu? Nggak cuma untuk menyimpan barang-barang, bisa buat tempat berkumpul para petinggi, tempat ya meeting atau apa gitu. Penyiksaan juga pernah di sini. Oh, berarti itu misalkan yang untuk meeting, misalkan dari perang, ya untuk beristirahat itu di sini. Iya. Membahas apa gitu. Di sini pernah di ruangan perak ini. Jadi multifungsi gitu. Multifungsi. Nah untuk yang maaf untuk pengeksekusian atau penyiksaan itu dari itu terjadi mendekati kemerdekaan Indonesia atau bagaimana? Biasanya kalau eksekusi itu ada yang kesalahannya karena melawan, iya, iya. terus dia itu sudah tak kuat untuk membantu Belanda nggak bisa berkontribusi, itu juga bisa dieksekusi. Di situ gitu. Di situ. Iya. Biasanya kalau dieksekusi bukan di baraknya tapi di ruang penjaranya. Ada nanti di sini kan. Ada. Mas ini kan ada 2 tempat nih mas. Mungkin kita bisa pisah buat
menelusuri ruangan-ruangan. Terowongan, Iya. klinik, penjara, dan senjata. Terowongannya boleh. Jadi ini pembangunannya itu lama ya, sampai seluas ini gitu ya? Ini Lama pun banget ini itu. pun belum semuanya Mas Faisal. Oh, belum semuanya. Baru yang ada di sini tuh baru diidentifikasi. Jadi belum total semuanya ditemukan. Oh. Nah, yang ini untuk scene ini ya, saya udah mulai ikut sama materialnya ya. Hmm. Ya, udah mulai tahu lah sedikit. Kalau yang tadi kan saya nggak ikut Kita gitu. sekarang ada di Hmm. depan benteng pertahanan sebelah utara. Mungkin agak ke depan. Untuk benteng-benteng ini Ini ya di ada depan benteng ya. ruang pertahanan ini, benteng pertahanan ada parit ya Mas. Oh iya, itu yang air itu ya. Ah. Ya. Yang pertama kita Itu ke sebenarnya dulu utara dulu. fungsinya untuk mencegah penyusup mungkin ya. Penyusup. Iya, mencegah Lebih penyusup susah untuk langsung masuk ke Meriam ini. atau Ya, jadi misalkan kalau dari air itu kan manusia pergerakan lambat di air, jadi kelihatan gitu yang untuk menyusup siapa gitu. Nah, kita sebenarnya belum ke ruangan yang sebelah sini tuh yang ada yang ruang pertahanan ke arah kemana? Timur berarti ya, ke arah timur. Ya, sebenarnya mau ke situ, cuman karena waktu jadinya belum sempat sih. Sebenarnya sama aja sama yang di sebelah barat ya. Sama. Ya, cuman udah ketimbun tanah sih yang di sebelah sana. Ya, lanjut. ini juga dilihat lubangnya. Walaupun ada penyusup masuk, otomatis bisa langsung ke Yang sebentar kena tembak di sini. Dan ini tuh lubangnya itu bukan sebenarnya bukan untuk meriam, itu bukan untuk meriam ya. Itu untuk yang kayak sniper gitu kan. Iya. Ya, soalnya itu kan lubangnya kecil. Dan untuk meluruskan aja ini sebenarnya lubangnya itu untuk senjata semacam sniper kalau untuk sekarang mungkin ya. Bukan untuk meriam. Raja Belanda datang ke sini untuk diintai. Ini paritnya ya, yang isinya air. Tahu nggak ini ke dalamnya berapa gitu? Kurang paham kalau dalamnya. Ya, saya tahu. Soalnya kan kalau dari dulu dalamnya itu kan mungkin sekitar berapa 10 meter ke sini kan jadi 5 meter Oh, naik gitu ya. gitu. Di Tapi sebelah sekarang sana ada ruang terowongan. Ini ruang terowongan. Katanya terowongan ini tuh bisa menembus sampai ke benteng Nusa Kambangan di ujung sana. Mungkin bisa ke sana. Sobat histori. Untuk informasi saja, sebelum ke ruangan ini sempat terjadi apa ya? ya kita sempat diganggu oleh suara besar, Ya, suara gema gitu. suara geraman dari terowongan itu. Ya. Dan momennya itu pas di saat sisi Mas Primanya, dia itu shuffling Ghost Oracle dan dia mendapatkan satu Kartu. entitas lah, mungkin entitas ya, yang katanya Mas Prima itu giant gitu. Nah, itu mungkin bersinkronasi sama yang ada di penunggu di sini mungkin ya, Bisa jadi gitu. menunjukkan sign lah, tanda. Jadi Kalau kita Ya, sekarang lanjut. ada di samping ruang terowongan ya. Di sebelah sana itu dari ruangan apa namanya pintu keluar ruang terowongan sebelah sana. Ini di dalam terowongan ini panjangnya itu sekitar 113 meter. Untuk lebar sama tingginya itu 3 kali 2. Jadi ini terowongannya itu kan bisa langsung ke Nusa Kambangan ya, itu berarti nyambung dari itu cuma konon Mas. konon. Oh, Konon bisa tembus untuk keasliannya senjata. belum ada yang bisa. belum ada yang buktikan. pernah ya. Juga Walaupun soalnya di kan, zaman dulu ah. gitu sebelum ada airnya naik, belum ada yang pernah ke sana atau gimana? Kalau zaman dulu mungkin dipercaya sudah. Cuman kalau turun-turun ke sini Baik, ini konon bisa kita ke sekarang sana. ada di Ya kan sekarang tuangnya udah tenggelam. pintu keluar Jadi kita nggak bisa terowongan ini ya. masuk ke dalam sana. Kan karena mitos itu kan sebenarnya dari Udah berair. yang nyata, kisah yang nyata gitu ya. Cuman karena mungkin Pikir juga ya. apa ya, kemungkinannya kecil, jadi kita sebutnya mitos gitu. Terowongan ini itu Nah, yang ini berarti ya yang terowongan langsung ke Nusa Kambangan itu, Iya, ini pintu keluarnya. mitosnya gitu. sebelah sana. Hmm. Kita nggak bisa masuk ke sana karena
Ya waktu itu air sih ya, Iya, udah airnya sampai sudah. depan sini. Udah tinggi juga mas. Mungkin kalau ke sana takutnya Soalnya airnya udah ada apa-apa gitu, mungkin hewan atau mungkin tiba-tiba airnya dalam gitu ya. kita lanjut aja ke Jadi ruangan sebelah sana. Takutnya bisa pas kesana. lagi pasang dari Iya lautnya gitu. itu kan untuk sekarang cuacanya tidak Untuk tidak kondusif ya seperti itu. Tapi lumayan bagus ya sebenarnya, mungkin kalau yang dulu waktu masih operasi bagus gitu ya ruangannya. bagus mas, bagus. Ini kan baik hubung laut Pulau Nusa Kembang ya. Lihat dari Yang itu ya apa, penjara mungkin ya. Iya, bentengnya sana ada juga benteng. ruang amunisi. Ya, mungkin nanti kita bisa kunjungi ke sana lain waktu. Kita bisa melihat-lihat ruangannya seperti apa. Ruang amunisi. Baik, Oh ya, untuk info saja di ruangan yang ini yang nanti kita akan play ini, untuk yang teman-teman mau ke sana ada harap berhati-hati, soalnya setelah ini waktu itu kita hampir menemukan apa ya, Enggak. dua ular sih, ular yang berbahaya Hampir. yang namanya king cobra ya. Ya, untuk yang mau ke sana liburan berhati-hati lah. Ya, seperti itu. sebelum kita lanjut ke Karena ini ular beneran ya. Iya itu ular beneran, beneran. itu gede gitu, itu gede panjang dan dia kayak sendok itu, berarti udah pasti yang tadi king cobra sih kalau untuk yang besar. bisa lihat. Tuh. Tuh, kan bangunannya khas tadi ya, kayak lingkaran atau setengah lingkaran Iya. gitu. Jadi masuk Untuk bangunan Belanda tuh kayak gitu ciri khasnya ya. ruangan ini Bagus sih sebenarnya. cukup unik ya, berbentuk setengah lingkaran dengan tinggi kira-kira 1 meter. Bentar, bisa. Ya, ini tembus ke yang tadi, pintu masuk yang tadi. Pintu keluar. Ya ini yang pintu masuknya, Oh, yang ini tadi pintu masuknya. keluar. Iya. Oh, Ini sebenarnya kita masuk itu masih panjang mas. oh, masih berarti panjang. bukan ke yang tadi yang Bukan, ada tulisan itu- terowongan itu, bukan. Bukan. Itu kita masih belok-belok. Masih belok-belok. Padahal Itu baru kita- sedikit ya jaraknya ya, tapi itu Iya, pengen iya, iya, tapi belok-belok. Masuk Oh. dari komando, jadi mau Itu pun di tembok sebelah kiri itu ada ruangan seperti ruang penjara gitu mas. Semua ada beneran. Berarti itu di dalam itu ruangannya banyak banget ya. Ruangannya ada. Ruangannya sebenarnya bagus sih gitu ya, awet gitu bangunan Belanda. Padahal udah. Padahal ini dari tahun 1861, sekarang di 2020, Itu 20. abad ke-20. bisa bagus dari kan Jadi udah lama banget, masih kokoh gitu. Masih kokoh. untuk lebih Rahasianya apa gitu, mungkin ya yang arsitek mungkin yang tahu ya. Mungkin bisa ketemu sama arsiteknya. Iya. Ya mungkin bisa ketemu, bisa ngasih tahu di komen kolom di bawah ya. Jadi di dalam itu ruangannya kayak gini berarti. Semuanya kayak gini. Gitu ya. Identiknya gini semuanya. Kebanyakan lorong-lorong gitu ya setiap ruangan. Nyambung. kira sekitar 2,5 meter. Ruang amunisi. Bisa masuk untuk Namun itu untuk menyimpan senjata. Menyimpan peluru senjata yang siap peluru. pakai. Iya. jadi di ruangan ini Sebenarnya tuh di ruang amunisi ini ada lubang mas. Ada Betul. lubang yang tembus ke ruang sebelahnya. Yang penjara itu ya. Iya penjara. atau Penjara sama ruang sebelahnya itu saya lupa. ya itu. Nanti Intinya ada. setelah amunisi siap pakai itu dimasukin ke lubang. siap pakai. Oh, jadi Masukin setiap ke dalam setiap lubang. itu. Nanti tentara yang di sebelah ruangan itu dia mau ngambil. Ternyata dari Oh, gitu. Jadi nggak harus keluar gitu ya. Ya, kalau misal dia itu nungguin di depan ngambil ini ruangan mas. Iya. Iya sih. Cuman di sini kan kita nggak kerekam. Ya, oh yang ini ya lubang gini berarti ya. Lubang begitu ya. Oh Di iya. atas. Nah, yang ini mungkin yang penjara itu sipir mungkin ya yang jaga di situ. sekarang ada di depan Atau ruang penjara mungkin dulu sebutannya bukan sipir atau ini apa, ada dua kayaknya nih. polisi Sana mungkin. sama sebelah sini mungkin bisa masuk untuk melihat dalamnya.
semuanya setengah lingkaran, even itu si jendelanya sendiri gitu. Jadi setelah Dan di sini udaranya agak lembab nih, lembab Iya, panas waktu gitu. itu begitu, di luar itu sebenarnya itu lembab, cuma di dalam ini tuh tekanan dari panasnya bukan panas orang-orang apa ya, bukan panas gara-gara itu ruangan sempit gitu, nggak tahu gitu loh. Halnya juga agak mual gitu sih Iya, di dalam agak ini, sesak juga sih. padahal baunya bukan bau-bau sampah atau semacamnya lah, sampai 2 meter. mual aja gitu waktu masuk ke ruangan yang ini. Dalam ini sampai 3 meter, untuk lebarnya ini sekitar 4 meter 5 meter. Bisa dilihat. Nah ini besinya tuh, berarti ini besi dari dulu gitu ya, Besi dari dulu masih ini, kokoh. masih kokoh. Dari Jadi zaman dulu ya. bayangkan gitu, dulu itu arsitek dari zaman Belanda itu gimana, seberapa hebat dia bangun suatu bangunan yang luasnya segitu dengan kokoh dan juga awet sampai ratusan tahun ya, kan 300 tahun, dari 1800 sampai 2020 kan itu 2 tahun, 200 tahun ya. Terus lagi. Sama Iya. untuk 200 tahunan lah, kita. hebat sih sebenarnya arsiteknya. Unik ya, di dalam ruang tahanan ini ada tangga. Bukan tangga. Sebenarnya ini di tempat ini kan ada lubang itu, mungkin Mas Ilmu waktu itu lihat apa di dalam lubang itu, Di sini dalam atau gimana? Soalnya waktu itu kan saya nggak sempat rekam gitu kejauhan. Nah itu apa itu di dalamnya? Itu kayak semacam Sumur mungkin. sumur, Oh, semacam sumur, cuman lebih kecil ukurannya. Itu ada airnya Mas, oh, di dalam ada ada airnya. airnya, ada kakaknya tuh. Oh, ada kayak yang di ruang barak tadi itu Iya, ya. ada kodoknya juga. historical. Sama seperti ruangan senjata ini. Ruang senjata. Untuk ukuran dalam itu sekitar Ruang 2,5 senjata ini untuk menyimpan. Jadi ini sama dapat ruangan fungsinya sama yang ruang amunisi gitu. Hampir Atau sama, bukan? hampir sama kan. Hampir Kalau sama. amunisi cuma Gudang apa, gitu ya. supplies itu loh buat Oh, perlengkapan senjata ini. berarti setelah yang di ruang amunisi langsung dibawa ke ruang senjata Iya, buat ruang disimpan senjata. buat siap pakai gitu. Siap pakai. Oh. Masih banyak sampah sih sebenarnya. Kalau teman-teman pergi ke tempat manapun, ya usahakanlah buang sampah pada tempatnya lah. Jangan meninggalkan apapun kecuali setelah jejak. kita tadi Udah, penelusuran selesai. dari terowongan sampai sini ini, total dari ruang penjara amunisi dan senjata itu, ruang penjara terbagi dari 3 ruangan. Untuk ruang amunisi 2 dan ruang senjata 2. Ruang penjara sebelah sini. Untuk jalannya sama Ruang seperti penjara. Oh, berarti di sini ruang penjaranya kita tunjuk. 3 ya? Ruang penjara 3, amunisi 2, Jadi senjata mungkin nggak 2. perlu masuk lagi. Berarti 7, ya, 7 ruangan. 7 ruangan. Iya, betul, ya. 7 ruangan. Satu daerah tapi 7 ruangan. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma Belanda aja Mas di sini. Ya, 3 generasi kan, 3 dari generasi. Belanda, Jepang, sama sekarang Indonesia. Indonesia. Iya. Dan di Jepang itu digunain untuk Untuk kayak markas Pertahanan Belanda. juga Mas. Oh, untuk pertahanan. 3 tahun, selama 3 tahun dari 42 sampai 45. Oh, iya. Kemudian direbut lagi oleh Belanda 45, cuma 1 tahun, akhirnya direbut lagi sama Kita sekarang TNI. dari sisi selatan Buat markas mungkin ya. Iya, untuk markas pelatihan di laut gitu. sebelah sana. Ya. Untuk ini kan benteng bagian selatan ya. Selatan. Nah, ini Sama untuk jarak pertahanan dari sisi pantai Teluk Penyu mungkin ya. Betul. Misalkan ada kapal atau mungkin penyusup yang memakai perahu nelayan yang kecil, dia bisa dilihat Bisa langsung di gitu. bisa langsung diintes dan ditembak di sini. Oh, dari dulu tuh kan nggak ada yang bangunan-bangunan di depannya, cuman satu bangunan itu ya. Betul. Atas depannya udah nggak ada apa-apa ya, Udah nggak ada. pantai langsung dulu. Jadi Parit ini sebenarnya dulunya tuh Bisa pantai ya, laut ya kita sebenarnya, lihat atau gimana? Kemungkinan sebenarnya laut ini Mas. Soalnya kan benteng ini di tengah-tengah parit. Iya. Tengah-tengah parit. Kemungkinan ini dulunya laut. Terus depan itu mungkin bukan benteng ini, hanya bangunan-bangunan biasa. di benteng. Iya. Jadi benteng-benteng ini
Jadi yang masih asli itu yang di bagian sini dalam ya, Di dalamnya ya Mas ya. di dalam paritnya itu ya yang Iya. masih asli ya. Tegali itu dengan panjang 500 meter. Belum semuanya Tegali. Dan ini belum semuanya kegali. Itu Belum. kalau sebenarnya kalau kegali semua itu wah luas banget itu, bagus. Buat mungkin yang suka wisata sejarah, ini cocok untuk salah satu destinasi favorit lah. Saya ada di benteng pertahanan di sisi selatan menghadap ke arah laut. Ini sama seperti yang di utara ya Mas. Sekitar Jadi cuman bedanya yang di utara itu berjejer-jejer, nggak pakai skat, ini pakai skat Pakai ya, skat. dua-dua gitu. Dua-dua. peminta. Jadi posisi Sama ya, bukan bukan untuk meriam ya, itu untuk Bukan untuk sniper sniper. gitu ya. ke arah laut dari bangun. Berarti total dari keseluruhan ruang pengintai sekitar 44 grup. Karena satu benteng pertahanan ini sekitar 22 ruangan. Kalau di total 44 grup. Tuh, batunya pun masih, batu batanya itu masih warnanya warna alami mungkin ya, waktu dari pembuatannya, Batu bata merah batu gitu. bata merah kayak yang di produksi di sini lah, mungkin sama aja. Udah ya. Oh, ya udah. Ya, mungkin segitu aja. Mungkin ada apa waktu Mas Ilham masuk ke ruangan yang enggak di shoot itu. Oh, saya sempat masuk ke satu ruangan di Ya. atas ruang senjata itu semacam ruang terowongan Mas. Oh, Cuman mungkin sama pengelola ini belum tergali. berarti itu masih dalam itu masih Masih ada isinya. ruangan. Ya, ruangan. saya sempat masuk sama salah satu kameramen, Iya. sempat masuk. Itu kita harus nunduk. Pas kita Oh, sampai ke tadi bawah masuk. itu ruangannya benar-benar luas. Itu di atas ruang senjata. Yang tadi kita Yang tadi itu ya. Iya. Sebenarnya ya mau ke situ sih, cuman karena waktu sih udah sore waktu Udah itu sore, ya, udah mau turun Jadi- juga. nggak bisa ke situ ya. Betul. Ya, mungkin seperti itu aja. Ya, mungkin seperti itu aja untuk part 1 ini ya. Ya mungkin untuk yang part 2 sisi yang Mas Limanya mungkin lain waktu, kalau misalkan Mas Lima ada lagi kosong jadwalnya, kita bisa review untuk yang part 2 nya yang Mas Lima sama Novan ya. Nah, soalnya kita juga belum tahu cerita yang di sana itu seperti apa, mereka menemukan sesuatu yang di belakang kamera ya mungkin ya. Kayak kita kan tadi lihat 2 king cobra, mungkin itu satu pasang mungkin ya, sama yang Brahman itu yang di Brahman, ruangan terowongan ya. Betul. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya, supaya menambah ilmu lah, atau sekedar hiburan aja gitu ya. Kita juga nggak harus memaksa kalian untuk percaya apa yang kita alami ya, untuk hiburan aja, sama mungkin wisata sejarah lah gitu. Oke, mungkin ada apa yang mau disampaikan? Cukup kali Mas. Oke. Terima kasih.